Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Saudaraku, ada sebuah kalimat yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan seorang muslim. Kalimat yang kita gunakan untuk menyapa saudara kita. Kalimat yang merupakan syiar dari syiar-syiar di dalam Islam. Itu ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin semua kita sudah mengenal kalimat ini. Dan sudah pernah mengucapkannya. Walaupun mungkin tidak setiap hari. Atau bahkan ia sudah mengamalkan sunnah Nabi SAW. Karena kalimat ini begitu luar biasa. Kalimat ini adalah sarana agar umat Islam saling mencintai. Karena Nabi yang mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah kalian aku beritahu sebuah resep yang apabila kalian amalkan, kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum. Sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Dan ketika Nabi kita SAW ditanya tentang salah satu amalan terbaik di dalam Islam, beliau mengatakan tut'imut ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan dan engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Namun, siapa di antara kita yang benar-benar mendapatkan pahala saat mengucapkan salam? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di setiap amal ibadah, kita memiliki prinsip dan standar yang sama. Bahwa amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas kepada Allah, dan syarat yang kedua mengikuti tuntunan Nabi SAW. Begitu juga ketika kita berbicara tentang salam. Saat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ini menunjukkan kita sudah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Sehingga pertanyaan terakhirnya, agar kita mendapatkan pahala, sudahkah kita ungkapkan dengan penuh keikhlasan? Sudahkah kita benar-benar mencari ridha Allah saat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Atau pada saat kita menjawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanda tanya besar yang harus kita jawab dalam perkara salam. Karena berittiba saja, mengikuti sunnah saja tidak cukup untuk melahirkan amal yang berbuah manis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ittiba harus digabungkan dengan keikhlasan. Dan salah satu tanda bahwa kita ikhlas saat mengucapkan kalimat ini, kalimat salam, yaitu kita benar-benar meresapi maknanya. Dan kita mengamalkan konsekuensinya. Saat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu bukan hanya ucapan sapaan saja, namun itu doa. Kita mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada dirimu. Dan semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi dirimu. Dan engkau mendapatkan keberkahannya. Allahu Akbar. Betapa indahnya doa ini ketika kita ucapkan dengan tulus kepada saudara kita. Inilah sebabnya mengapa ucapan salam tidak bisa diganti dengan sapaan apapun juga di muka bumi ini. Karena berbeda dengan selamat pagi, berbeda dengan selamat sore, atau ucapan-ucapan yang lain. Karena pada saat itu kita mendoakan agar saudara kita selamat.
agar saudara kita mendapatkan rahmat, dan agar saudara kita mendapatkan keberkahan. Ibnul Qayyim mengatakan berkah adalah ketika kita mendapatkan kebaikan yang banyak dan langgeng, bukan hanya 1-2 detik. Jadi pada saat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, kita berharap orang tersebut dijaga dan diselamatkan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan dia mendapatkan rahmat Allah. Dan ia mendapatkan kebaikan demi kebaikan dalam waktu yang sangat lama. Sudahkah itu meresap di dalam hati kita ketika kita mengucapkan Assalamualaikum? Atau hanya sekedar formalitas saja? Hanya sekedar budaya saja? Hanya sekedar kebiasaan saja? Hadirin sekalian, ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka kita harus menjaga saudara kita. Karena kita baru saja mendoakan dia agar selamat di dunia dan akhirat. Maka kita punya kita punya tanggung jawab untuk menjaga keselamatannya. Yang pertama tentu saja, keselamatan akhiratnya. Ketika kita melihat dia melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, atau melakukan kebid'ahan atau kesyirikan, sudahkah kita memiliki pemikiran saya harus menyelamatkan dia dari siksa api neraka? Bagaimana cara saya menasehati dia? Bagaimana agar dia selamat? Dan bagaimana agar dia meninggalkan kesalahan dan kemungkarannya? Ini yang harus ada di benak kita, harus ada dalam hati kita. Bukan kita biarkan saja dia tenggelam di dalam kemaksiatan. Bukankah baru saja Anda mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Kita ingin dia selamat di dunia dan di akhirat. Maka konsekuensinya kita harus berusaha mendakwahinya. Kita harus berusaha mengingatkannya. Kita harus berusaha menyampaikan kebenaran, tentu saja dengan syarat-syarat amar ma'ruf nahi mungkar. Dan setidaknya ada tidak pemikiran itu di dalam benak kita dan meresap di dalam hati kita. Lalu selanjutnya, kita harus menjaga hak-hak dan kehormatannya. Paling tidak dari lisan kita, dari pikiran kotor kita, dari buruk sangka kita. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita tidak boleh mencacinya. Kita tidak boleh memakinya. Kita tidak boleh buruk sangka kepada dia. Kecuali ada bukti dan ada dalil. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Kita tidak boleh menggibahinya. Kita tidak boleh memfitnahnya. Kita tidak boleh mengolok-olok dirinya. Kita tidak boleh menyudutkannya. Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah dan dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka maknanya anta minni salim wa ana minka salim. Engkau selamat dari gangguanku dan aku pun selamat dari gangguanmu. Allahu akbar. Jadi ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, kita dituntut untuk menjaga kehormatan, menjaga perasaan, menjaga hak orang tersebut. Karena kita baru saja mendoakan keselamatan, rahmat Allah dan kebaikan untuk dia. Sungguh hal yang aneh dan lucu. 5 menit yang lalu kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu saat ini kita olok-olok dia, kita tertawakan, kita gibahi, kita fitnah, kita berburuk sangka. Ini hal yang tidak benar. Berarti ketika Anda mengucapkan Assalamualaikum, Anda tidak tulus dari dalam hati. Itu hanya permainan bibir Anda saja. Jangan menjadi orang munafik ketika mengucapkan salam. Kita tahu tanda orang munafik, idza haddatsa kadzab. Jika dia berbicara, dia berdusta. Anda baru saja mendoakan agar dia mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat. Lalu saat ini Anda membicarakan dirinya, Anda berburuk sangka kepada dia, Anda celah dia, Anda sakiti perasaannya, Anda zalimi dia, Anda tipu dia. Ini pelajaran bagi kita.
Maka orang yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dia harus menjaga lisannya di hadapan saudaranya. Dia harus berkata-kata yang lembut untuk saudaranya. Dia harus menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Dia harus berkata jujur untuk saudaranya. Ketika ada seorang calon pembeli mendatangi toko kita, maka kita harus jujur dalam menjelaskan. Jangan kita tipu. Bukankah Anda baru saja mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Jangan menjadi munafik ketika mengatakan syiar Islam yang satu ini. Karena syiar ini sangat agung. Kitalah orang yang pertama dituntut untuk menjaga haknya saat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah perkataan Sufyan bin Uyainah, Anta minni salim, wa ana minka salim. Engkau selamat dari gangguanku, engkau selamat dari cacianku, engkau selamat dari ucapan lisanku, dan aku pun selamat dari ucapan lisanmu dan ulahmu. Kita saling menjaga perasaan, menjaga hak, dan menjaga keselamatan di antara kita. Inilah alasannya mengapa Nabi menyatakan bahwa salam akan membuat kita saling mencintai. Bukan salam yang sekedar formalitas, bukan salam yang hanya sekedar pemanis bibir, bukan salam yang basa-basi, namun salam yang keluar dari lubuk hati paling dalam dan pengucapnya berusaha mengamalkan makna dan konsekuensinya. Semoga salam kita semakin berkualitas, semakin ikhlas, semakin tulus, dan bukan seperti lisan orang-orang munafik yang dikatakan oleh Nabi kita SAW, idza haddatsa kadzab. Jika dia berbicara, maka dia berdusta. Kita doakan keselamatan, lalu kita yang melukai perasaannya, yang menggunjingnya, dan menyakiti dirinya. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menjalankan sunnahnya yang satu ini, sebuah syiar Islam yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.